Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku mau ngasih kalian tutorial tentang penggunaan tracker. Nah, yang pertama kalian langsung buka aplikasi tracker. Terus pasti halaman pertama yang keluar bentuknya kayak gini kan, tampilannya kayak gini. Nah, jadi langsung aja kita buka file di sini. Terus new tab. Open file. Nah, terus di sini kalian cari deh. Jadi sebelum kalian menggunakan tracker ini, kalian udah melakukan praktikum. Nah, praktikumnya kalian rekam video, terus kalian pindah ke laptop. Nah, habis itu kalian cari deh di mana tempat video praktikum kalian. Di sini. Aku kan tadi udah ngasih nama praktikumnya. Sebentar ya. Baik. Nah, ini aku tadi ngasih nama, jadi aku ngelakuin di praktikum. Terus ini ada aku pakai yang praktikum 2. Nah, ini kita nunggu nih loading. Nah, terus selanjutnya bentuknya kan karena aku ngerekam lewat HP, jadi bentuknya agak apa sih namanya ini? Nggak sesuai gitu. Nah, terus kita ubah nih ukurannya dengan cara klik kanan, terus filters, new, rotate 90 derajat. Nah, terus ini nih bentuk. Jadi kita ubah bentuknya buat mempermudah pengukuran. Nah, setelah bentuknya jadi kayak gini, kita tentuin bagian mana yang mau kita analisis. Nah, kita mau, ini kan nggak mungkin semuanya kan, jadi yang kita analisis itu cuman ketika benda itu mulai bergerak sama benda menyentuh ke lantai. Nah, kayak gini. Bentar. Nah, ini di sini kan benda udah mulai diletakin nih. Wait. Bentar. Nah, di sini kita mundurin dikit tadi karena dia mulai digerakinnya. Nah, ini tuh kita perhatiin. Ini tuh namanya frame, jumlah frame-nya gitu. Nah, itu buat apa? Itu fungsinya buat kita taruh di sini. Jadi, misal ini kan di frame ke 148 ya. Ketika benda ini mulai bergerak. Nah, ini kita tulis nih di clip setting sini, start frame-nya mulai dari 148. Nah, N-nya bentar. N-nya kita lihat lagi kira-kira bola itu sampai ke lantai, ke tanahnya ketika frame keberapa. Nah, ini kan 163 tuh dia ini 163 dia udah mulai ya jatuh ke tanah ya. Ini pas dia mantul. Nah, yang benar-benar dia jatuh ke tanah itu waktu 162. Nah, ini kita tulis yang di sini tadi, end frame-nya ini di 162. Oke, jadi kita analisis cuman dari frame 148 ketika benda mulai bergerak sampai benda menyentuh bumi. Ting. Nah, udah kan? Oh iya, yang terpenting kalau kalian ngelakuin praktikum itu harus ada skala acuannya. Kayak di sini kan aku pakai meteran buat ukuran baju. Jadi jelas gitu ukuran tingginya berapa dari sini ke sini. Nah, habis kita tentuin frame yang mau kita analisis, terus kita mundurin lagi nih ke awal. Terus kita mulai kalibrasi dengan cara pencet ini terus new calibration stick. Nah, ini tangan kiri kita mencet shift, tekan shift terus nanti bakal muncul tanda kayak gini. Ini kita mulai dari ketika si benda itu mulai dijatuhin ya. Jadi tepatnya di sini sampai kira-kira dia menyentuh ke lantainya tuh di sini. Nah, terus ini buat tingginya kita ganti. Jadi karena kita pakai meteran, aku di sini pakai ukuran
sekitar 1 meter ya, anggap aja. Nah, ini kan udah nih, ini kita kalibrasi di sini. Nah, setelah pengkalibrasian selesai, terus kita nyari skala koordinat. Nah, skala koordinatnya itu, kok skala koordinat, titik koordinat. Nah, titik koordinatnya ini kita pakainya dengan klik ini, yang tombol di sini. Jadi yang terpenting tuh di tracker kita makainya tiga alat ini sih, 3 tools ini sih. Nah, setelah kita tentuin kalibrasi, kita tentuin skala titik koordinatnya. Klik, nah muncul yang warna ungu ini. Jadi ini aku jelasin ya, kayak kalian kan udah tahu kan pasti garis apa tuh namanya koordinat kartesius. Nah kan bentuknya biasanya kayak gini. Nah yang ke atas ini namanya sumbu Y positif, yang ke bawah sumbu Y negatif. Terus yang ke kanan sumbu X positif, yang ke kiri sumbu X negatif. Nah tandanya ini, strip ini, garis ini itu nunjukin kalau dia sumbu X positif. Nah kita tarik tengah-tengahnya ini, kita pasin titik koordinatnya di tengah-tengah bendanya di sini. Sini. Nah, pas di tengah-tengahnya ini ya. Kita pasin. Nah, habis itu setelah selesai kita nentuin titik koordinatnya. Nah, terus ini aku cuma nyoba sih. Nah, habis itu kita pencet create point mesh, langsung ke point mesh ini. Nah, udah kan? Muncul nih kayak gini. Terus habis itu kita tangan kiri kita pencet Ctrl plus Shift barengan. Nah, nih bakal muncul bulat-bulat kayak gini kan. Terus habis itu kita tarik garis sini ke sini. Nah, tengah-tengah sini. Maaf. Nah, kita klik tengah-tengahnya ini ya, pas bagian sini, pas dia mau mulai bergerak, pasti muncul kayak gini kan setelah diklik. Nah, terus habis itu muncul ini tabnya ini. Langsung kita pencet search. Dia gerak. Nah, terus habis itu close. Nah, dia bakal jadi grafik kayak gini. Tapi karena ini gerak jatuh bebas, jadi kan kita nggak butuh sumbu X. Kita cuma butuh sumbu Y. Nah, ini diganti nih. X-nya di sini kita ganti Y position. Nah, di sini. Jadi ini grafik yang terjadi ketika, ini kita ulang ya. Grafik yang terjadi pada praktik percobaan kita. Nih, gerak nih. Nah, ini grafik gerak jatuh bebas. Nah, terus grafiknya jadi nih di sini. Terus ini yang nilai di sini ini adalah data yang kalian dapetin. Data yang kalian dapetin dari percobaan kalian. Udah sih, sebenarnya gampang aja. Ini buat contoh percobaan gerak jatuh bebas ya.